Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan musannif hadzal kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrul ibadah. Syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an lil hidayah. Alladzi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Shallu ala nabi Muhammad. As-sahibil mu'jizah wa bisrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Raya Al-Mustaqim, yang kami hormati segenap jamaah salat subuh rahimakumullah, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga seluruh amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang makbul dan menjadikan hidup kita semakin berkah. Pada kesempatan hari ini kita niat ngaji ya. Saya hari ini bawa kitab Durratun Nasihin. Tidak saya baca semua tapi ya. Nanti jadi pesantren kilat kalau dibaca semua. Saya baca di bab fi fadilati syahri Ramadan. Ya mungkin tidak saya semuanya tapi beberapa yang penting. Ini dipakai apa enggak? Oh dipakai. Niatan. Perangkatnya banyak sekali. Oh ini. Saya bisa berdoa. Ini tikungnya kan? Salah semua dia. Kalau tiga kebanyakan ya, jadi ini sudah 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu bab di kitab Durratun Nasihin yang menjelaskan tentang fadilah Ramadan. Saya akan menyetir salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini diceritakan dari sahabat Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridhoi anhuma dari keduanya, yaitu Sayyid Abbas dan putranya. Anau qala, sungguhnya Sayyid Abbas, Ibnu Abbas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamu ummati, kalaupun umat itu tahu ma fi Ramadan, fadilah-fadilah apa yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian la tamannau ya. La tamannau antaku nasana, tentu tidak mau, tentu ingin ya semuanya di bulan 12 itu ya. Kulaha ya semuanya, semua bulan itu Ramadan. Bahwa ketika umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini tahu betapa besar fadilah di bulan suci Ramadan, maka
semua akan berharap bahwa 12 bulan itu merupakan bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata, karena kebaikan-kebaikan fihi di dalam bulan suci Ramadan atau segala amal perbuatan yang baik itu mujtami'atun, yaitu berkumpulnya semua kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Wa ta'ah, dan juga ketaatan makbulah, semua ketaatan pasti diterima. Wa da'wata, karena jamak berarti semua doa-doa ya yang panjenengan hari ini lantunkan itu mustajabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba, dan semua dosa maghfiratun, yaitu semua dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata mustaqotun, dan juga surga itu kangen berat itu apa ya? Kangen berat bronto kalau bahasa kitabnya. Wal jannatun, ya, dan surga itu sangat kangen lahum kepada orang-orang yang berada di bulan suci Ramadan terus melakukan amal ibadah. Jadi saya jelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu putra dari pamannya Kanjeng Nabi. Kalau bahasa Malangnya apa ya? Ponaan. Sepupu ya, bukan sepaha ya. Sepupu ya. Jadi Ibnu Abbas ini sepupu dari pamannya Kanjeng Nabi. Sama-sama Sayyidina Ali itu juga sepupu ya. Tapi juga mantu, jadi pangkatnya lebih tinggi sedikit. Kenapa kemudian banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas? Karena Sayyid Abbas ini tentu berjuang luar biasa bersama Kanjeng Nabi, sehingga sangat layak ketika hadis ini ya diriwayatkan oleh putra beliau pada waktu Fathul Mekah. Ya, pada waktu Fathul Mekah. Tentu kita tahu bersama bahwa seluruh kabilah-kabilah itu disuruh menggunakan liwak atau menggunakan benderanya masing-masing, yaitu show of force bahasanya sekarang itu. Tetapi bukan untuk gaya-gayaan atau bukan untuk menggempur kota Mekah, enggak, tetapi untuk menunjukkan bahwa umat muslim ukhuwah Islamiyah ini sudah terjaga dengan baik. Bahkan ketika Sulhul Hudaybiyah, jadi kan Kanjeng Nabi itu tidak boleh masuk. Itu ditemani oleh Sayyid Abbas juga. Sayyid Abbas menemani Kanjeng Nabi. Ketika Sulhul Hudaybiyah mau masuk kota Mekah, ternyata orang-orang kafir ini tidak mau atau bahasanya melakukan perjanjian. Sebenarnya tidak mau, tidak kepingin Kanjeng Nabi ini masuk kota Mekah, sehingga dia melakukan perjanjian. Ayo, namanya Sulhul Hudaybiyah. Kita perjanjian dulu. Dan tentu perjanjian ini sangat merugikan orang-orang muslim saat itu. Tetapi ya wallahu alam, karena Kanjeng Nabi ini beda dengan kita tentunya ya. Kanjeng Nabi itu mengiyakan saja. Sampai kemudian sahabat Umar ini berkata, jenengan itu Nabi lah. Ini sahabat Umar berkata seperti itu. Nah, ini mungkin yang dibenci para kaum Syiah ya. Jadi iki kok ngeragok nih, padahal sebetulnya memang perjanjian itu pas waktu mau masuk kota Mekah itu, Fathul Mekah itu mau menaklukkan Mekah itu kan memang dijanjikan oleh Allah tidak boleh ada peperangan. Dul aminan itu ya selamat, ya tidak ada pertempuran, bahkan tidak ada darah yang menetes sama sekali. Ini yang perlu kita jaga bersama. Jadi menjaga utuhnya NKRI ini juga penting. Tidak adanya pertempuran, tidak adanya peperangan, tidak adanya hal-hal yang kemudian bisa memecah belah umat, ini bagus. Meskipun kita kemarin baru saja pemilu, tapi insya Allah di sini aman-aman semua ya, aman alhamdulillah. Sama juga ya. Jadi seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi menjaga supaya tidak ada pertempuran, bahkan tidak ada darah yang menetes sama sekali, sehingga mengiyakan meskipun merugikan. Salah satu contoh yang merugikan itu orang yang sudah masuk Islam harus kembali kafir lagi. Ini kan kacau. Justru murtad lagi. Ini kan kacau.
Disuruh kon balekne meneh. Sing wis kadung melok sampean wis balikan lagi. Nah ini kan kacau. Akhirnya ya sudahlah wis pokok tak terima semua. Sampai kemudian Umar berkata, jenengan itu si Nabi dah. Kok mengiyakan hal-hal seperti itu? Padahal secara naluri manusiawi ini tentu tidak fair. Wong kita sudah kekuatan kita sudah besar, gempur saja selesai begitu. Ini Umar. Memang sahabat Nabi itu macam-macam ya. Sifatnya seperti Umar itu perlu. Ya, kalau ada yang kurang pas tabrak. Kan begitu biasanya. Takmiran juga begitu. Kalau ada tidak pas langsung diingatkan. Salah itu bacaannya. Ya, jadi jangan marah ya, biasa seperti itu ada ya. Itu sanadnya ke Sayyidina Umar tuh. Ada yang salah tabrak langsung. Tapi kalau sahabat-sahabat lain ya pilih diam. Karena Nabi ya sudah tidak apa-apa, diterima saja. Akhirnya kemudian betul ketika Fathul Mekah ini Kanjeng Nabi ini lagi-lagi ukhuwah Islamiyah yang kuat tadi itu mampu menggetarkan menggetarkan atau ngeden-ngedeni menakutkan ya bagi para kaum kafir Quraisy waktu itu. Kenapa kok takut ketika Sulhul Hudaybiyah itu berlangsung, perjanjian Hudaybiyah itu berlangsung? Tentu Kanjeng Nabi kan membuat kem-kem begitu di sekitar Mekah, karena tidak boleh masuk Mekah waktu itu. Padahal cara gempur itu selesai sudah, hitungan menit hilang semua. Tapi tidak, Kanjeng Nabi sudah, saya ikut aja. Kemudian para kafir Quraisy ini mengirim ainun, apa ya ainun? Mata-mata, ya. Enggak lah, jadi mata-mata bukan ainun, tapi ya kita mempermudah gitu aja. Mengirimkan mata-mata kepada kem-kemnya Kanjeng Nabi. Betapa dahsyatnya ketika para para sahabat Nabi itu memperlakukan Kanjeng Nabi. Jadi para sahabat ini sudah luar biasa untuk ukhuwah Islamiyahnya, dan bahkan loyalitasnya luar biasa kepada Kanjeng Nabi. Setiap Kanjeng Nabi wudu ya, itu sahabat itu berebut untuk mengambil bekas air wudu, bayangkan. Jadi pas Kanjeng Nabi wudu itu rebutan untuk ngambil bekasnya air wudunya Kanjeng Nabi. Ini sahabat. Kalau bekas saya mungkin nggak ada yang mau ya. Yang lebih ngeri lagi loyalitasnya itu ketika Nabi meludah, ya, itu ludahnya itu langsung berebut untuk diusap-usapkan ke kelambinya apa? Bentar ya, saya campur-campur nggak apa-apa ya, ke bajunya, tapi yang penting ada kitabnya. Jadi ke bajunya sahabat-sahabat, bayangkan, saking setianya, loyalisnya luar biasa seperti itu. Nah kalau ludah saya salah naruh, ini musuhan sampai anak putu ini. Iya enggak? Wong bau. Kanjeng Nabi tidak, sahabatnya luar biasa loyalisnya, sehingga ketika mata-mata kafir Quraisy ini melihat begitu dahsyatnya, ya, waktu itu pimpinannya Abu Sofyan. Jadi Abu Sofyan ini juga pamannya Nabi, tapi tidak paman secara langsung. Kemudian ketika seperti itu lapor mata-mata itu, ini kita sepertinya tidak mampu ini mau mengalahkan Muhammad dan kawan-kawannya ini. Loh, kono jangan ngedeni ini. Saya itu menyuruh kamu untuk jadi mata-mata itu supaya tahu berapa kekuatannya orang Islam. Waduh, tidak bisa dilawan ini, Tuan. Mata-mata orang kafir tadi bilang gitu, tidak bisa dilawan. Kok kamu malah ngedeni apa sih? Kok malah menakut-nakuti kita? Seharusnya kamu itu apa ya bahasanya? Tarik kelemahannya. Tidak ada kelemahannya, Tuan. Tentara kita itu kita bayar, pasukannya kafir Quraisy itu kita bayar. Kadang sih malas-malasan kon perang ra gelem. Ini tentaranya Muhammad ini, ya. Bahkan ludahnya saja berebut untuk saling diambil kemudian dijadikan parfum, wangi. Kanjeng Nabi itu wangi semua, keringetnya wangi, sampai ludahnya juga wangi. Makanya kalau orang-orang hari ini para santri kemudian bekasnya kiai diminum itu ya ada sanadnya juga. Ya, itu ya. Jadi dulu itu malah bukan bekas, tapi ludahnya Kanjeng Nabi itu dibuat parfum wangi. Makanya bekasnya orang alim itu di kitab Ta'limul Muta'alim ya, itu dijelaskan bahwa itu juga mengandung berkah. Makanya saya ngaji bawa kitab
Yo, kebetulan saya juga tidak hafal kitabnya, maksudnya isi dalam kitabnya. Jadi saya kalau lupa tinggal lihat begitu aja. Nah, sekaligus juga tabarukan kepada musonif kitab ini. Karena apa? Bahwa para salafus soleh dulu yang meninggalkan kitab-kitab salaf seperti ini. Makanya saya bisa bercerita di pagi hari ini terkait Sulhul Hudaybiyah. Ini peran dari Sayyid Abbas yang meriwayatkan hadis tersebut, biar jelas dulu. Kemudian setelah seperti itu, wah ini sepertinya tidak bisa ini. Kemudian akhirnya dia sendiri atau orang-orang kafir Quraisy sendiri yang kemudian melanggar perjanjian Hudaybiyah. Karena mereka sudah melanggar, maka Nabi masuk secara paksa. Tetapi kemudian tidak ada sama sekali penumpahan darah. Bahkan Kanjeng Nabi berpesan, jangan sampai memotong pohon, artinya merusak. Memotong untuk kebaikan ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai merusak pepohonan, jangan kemudian para anak kecil dan juga dan juga perempuannya kafir Quraisy jangan disakiti. Itu loh hebatnya Kanjeng Nabi. Sama musuh saja masih kasih sayang. Kita beda pilihan ya, kira-kira fitnah sana fitnah sini ya. Nah itu Kanjeng Nabi seperti itu, sama musuhnya saja masih saling masih menyayangi, seksaken. Itu Kanjeng Nabi. Bedanya kita begitu. Apalagi Kanjeng Azam ada jelas. Terus kemudian pada waktu itu Sayyid Abbas dan juga Abu Sofyan yang itu pimpinannya kafir Quraisy naik ke atas bukit. Karena pas waktu itu melihat dahsyatnya kekuatannya Kanjeng Nabi. Sehingga waktu itu beliau berkata, beliau lah, Abu Sofyan masih kafir waktu itu. Itu loh lihat, ini pasti waktu diskusi dengan Sayyid Abbas. Itu loh lihat, Ghalabamul Ka'akhil, redaksinya saya lupa itu. Itu loh lihat, kekuatan dan kerajaannya ponaanmu, ibni akhi ya, ibni akhi. Jadi itu loh lihat, kekuatan kerajaannya, pasukannya, ponaanmu. Karena sama-sama, kan keponakan ini. Terus kemudian saya tabas duga, ngawur ya, ngomong-ngomong sing enak. Itu bukan raja, itu adalah nubuwah, itu adalah keramate jadi nabi. Kalau ngomong raja ya sudah habis, ya nah. Kalau kerajaan sekarang, mohon maaf enggak sekarang ya. Kalau dulu kerajaan ampun di Malang ada Singosari dan lain sebagainya. Kalau kerajaan kecil-kecil diserang atau seperti Fathul Mekah, kira-kira. Kalau mau menaklukkan langsung serang, ya enggak? Bahkan permaisurinya anak-anak dijadikan selir. Nah, itu bedanya kita dengan Kanjeng Nabi. Makanya harus bangga sekali kita jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika seperti itu, kok saya tahu, tamu itu kalau ngomong yang jelas. Oh, itu tuh bukan raja, beliau itu nabi. Itulah keramatnya, nubuahnya Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Sehingga siapapun takluk kepada Kanjeng Nabi tanpa ada pertumpahan darah. Wah, hebat ya, Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, itu kita harus bangga. Sehingga beliau juga meriwayatkan ya, jadi Sayyid Abbas dan juga putra beliau meriwayatkan bahwa sebentar ini untuk hujah juga ketika mungkin kita mudik nanti. Ini rata-rata mungkin di sini semua ya, atau ada yang rencana mudik ini. Jadi para salafus sholih juga bisa menjadikan Fathul Mekah ini mudiknya Kanjeng Nabi. Kenapa kok saya bilang mudik? Ternyata Fathul Mekah ini wakilah. Itu dilakukan Nabi masuk itu di pertengahan bulan suci Ramadan. Terus kembali ke Madinah itu pas tanggal 6 Syawal. Berarti kira-kira tanggal berapa itu ya? Kalau 6 Syawal itu berarti kan 19 kurangi 6 berapa? Berapa? 19? Oh 13. Berarti Nabi kalau puasanya 29 umpamanya, saya ambil paling sedikit aja ya. Itu berarti 29 kurangi 13 bro. 23. 29 kurangi 13. 16. Berarti Fathul Mekah ini terjadi pas waktu 16 Ramadan sallallahu Nabi Muhammad.
Ini bisa dijadikan rujukan bahwa mudik itu ala Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah lahir di kota suci Mekah. Kemudian mudik pas 16 Ramadan. Balik lagi ke Madinah itu pas 6 Syawal. Jadi 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Jadi riwayat Nabi di kampung halaman beliau. Ya. Terus kemudian beliau selama 6 hari itu di situ, kemudian balik lagi ke Madinah pas waktu tanggal 6 Syawal. Nah, semoga ya ini nanti cutinya sampai 6 hari ya. Kalau pemerintah berapa hari? Loh, ini sunnah ini kan begitu tuh ya. Sunnah ini. Kanjeng Nabi melakukan seperti itu. Kanjeng Nabi mudik tanggal 16 Ramadan, mungkin pas nuzul Quran ya ini ya. Tapi waktu itu belum ada kewajiban memang. Jadi pas waktu 16 Ramadan Kanjeng Nabi balik tahun 2 Hijriah. Kemudian kembali ke kota suci ke Madinah itu tanggal 6 Syawal. Jadi jenengan kalau balik dengan niatan ya, tentu untuk memberikan manfaat, kebermanfaatan kepada lingkungan sekitar, berarti jenengan mudik ala sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau mau ikut ya 6 hari lah, 6 hari puasa, pasca puasa berarti Syawal 6 hari baru balik ke sini lagi. Tak mirip sepi lah balik semua. Ngerti nggih? Jadi itu mudik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjutkan terkait dengan hadis yang tadi, bahwa beliau itu mendengar ya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila umatku tahu ya bagaimana besarnya ya atau bagaimana pahalanya mafi Ramadan yang ada dalam bulan suci Ramadan, tamanau mengharap antakuna sanatan kulaha, berarti ketika tahu maka semua umatku pasti mengharap bahwa seluruh bulan di 12 bulan itu, kalau boleh saya tahu Ramadan itu bulan keberapa Pak? Kalau dalam kalender Hijriah berapa? Oh iya, pinter Bapaknya. Yang lain sepertinya ngantuk ya. Enggak apa-apa Pak. Jadi sing penting datang gitu aja, enggak masalah. Masalah ngantuk, enggak mendengarkan itu sing penting semua sudah dapat berkahnya ya. Jadi niat itu sudah bagus, apalagi di bulan suci Ramadan ya, ngantuk-ngantuk enggak masalah ya. Jadi tetap jenengan dapat pahala dan juga dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, jadi Ramadan ini bulan ke-9, Pak. Jadi kalau pun kita tahu, umat Kanjeng Nabi ini tahu bahwa sebegitu dahsyat dan besarnya bulan suci Ramadan, maka tentu akan mengharap semua di bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu terkumpul, atau karena banyaknya kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan kebaikan-kebaikan ini tidak hanya menyasar kepada orang muslim ternyata. Jenengan tahu yang di pinggir-pinggir jalan jualan takjil itu belum tentu dia Islam. Ya. Ada juga orang-orang yang mungkin orang Tionghoa yang juga berjualan, dan bahkan ada yang bagi-bagi takjil gratis, orang non muslim. Lah apa kemudian boleh? Ya selama kalau non muslim itu tidak yang berbau, contoh mungkin masak ayam atau masak daging-daging seperti itu ya monggo diterima. Kalau sekedar takjil saja silahkan diterima. Tapi insya Allah di sini biasanya masjid-masjid sudah takjilnya sudah luar biasa. Ada kolak, ada yang hangat, ada yang panas, ada yang sedengan, begitu ya. Jadi itu berkahnya Ramadan. Jadi berkahnya kebaikan-kebaikan Ramadan tidak hanya menyasar kepada orang Islam, tetapi juga orang-orang non Muslim juga kebahagiaan berkah. Jenengan tahu kalau mungkin di rumah ya setiap hari biasa-biasa saja, atau menunya ya mungkin itu saja, ya enggak Bapak Ibu. Jadi Bapak-bapak biasanya kalau di luar bulan suci Ramadan menunya biasa nggih. Tapi lihat kalau waktu memasuki Ramadan, insya Allah menunya tidak hanya satu biasanya ya. Nah, tapi kalau hanya satu ya jangan Rasulullah, enggak apa-apa lah wis, memang Gusti Allah berikan kebaikan ya ini kan begitu, terima. Jadi semua kebaikan-kebaikan ya itu terkumpul di bulan suci Ramadan. Kita ibadah kita tidur juga bernilai ibadah. Ya enggak? Apalagi tidur sambil ngaji, ya ibadahnya luar berarti ya. Tapi kalau semua tidur ya saya pulang. Ngapain? Tajak ngaji tidur semua kan ya saya pulang.
Ya, berarti ya kita husnudzon lah, mungkin seperti itulah ya. Jadi Allah itu mencatatnya, oh berarti ini ngaji tidur, berarti oleh loro, oleh ibadah tidur, oleh ibadah ngaji. Lah sing mulai oh tambah 700 kali lipat, Pak. Karena dia niatnya temenan gitu. Baik. Terus kemudian ibadah satu bisa berlipat ganda kebaikannya. Tapi ingat Bapak ya, bahwa ada kaidah fikih mengatakan ya, ketika kebaikan itu berlipat ganda, kama tadu'atil hasanat, bahwa kebaikannya ketika berlipat ganda maka juga tadu'atil sayiat, bahkan bahwa kejelekan-kejelekan itu juga akan berlipat ganda. Jadi ibu-ibu yang di belakangnya masih ada apa enggak ya? Oh masih ada ya, yang biasa mungkin ngerumpi, gosip dan lain sebagainya. Jenengan gosip 1 kali sama dengan gosip 700 kali. Naudzubillah min. Karena apa? Kalau pahala itu dilipat gandakan, maka juga sama kejelekan-kejelekan yang dilakukan di bulan suci itu juga sama akan dilipat gandakan, kan eman. Ya, nah. Jadi makanya Ramadan itu puasanya dari lafaz saumun. Sot itu adalah sumtun, artinya kita harus memperbanyak diam. Artinya diam itu bukan berarti meneng rongalon, enggak, tapi mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena dosa terbesar itu tergantung lubangnya masing-masing. Jadi kalau orang puasa itu kan harus menutup lubang 9. Ya. Yang paling besar kira-kira dari seluruh lubang itu yang mana, Pak? Mulut, ya enggak? Nah, itu juga dosanya yang paling besar. Kenapa? Karena dari mulut ini bisa terjadi pertumpahan darah. Dari sini fitnah sana, oh itu takmir itu kurang begini, kurang begitu, kurang dan lain sebagainya. Kalau ngomong kurang nggak ada habisnya. Ya, makanya kita ngomong yang baik-baik saja. Kalau nggak begitu ya mending diam. Makanya kita lebih baik diam. Nah kalau ngaji seperti ya monggo nanti kalau jadi dibuka pertanyaan apa enggak? Tak kerso. Oh nggih. Selesai jam berapa biasanya? Jam 6. Jam berapa? Saya ngikut jenengan, Bun. 5.33 ini. Oh iya masih ada 15 menit, tidak apa-apa ya. Lanjut. Jadi kenapa kok kemudian kepingin seluruh bulan menjadi Ramadan? Karena semua kebaikan itu ada di bulan suci Ramadan. Bahkan seluruh kebaikan itu dilipat gandakan. Terus kemudian yang selanjutnya ta'ah, dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan ya di dalam bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian diterima? Karena begini Bapak Ibu ya. Jadi ketaatan yang kita lakukan itu sebetulnya belum tentu diterima oleh Allah ketika di luar bulan suci Ramadan. Umpama nih yang muda-muda ya, pergi ke masjid biasanya ada niat riya. Wah itu bapak mertua saya takmir masjid, saya tak sregep ke masjid. Nah itu masih ada riaknya, ya ada. Itu belum tentu diterima karena amal itu harus ikhlas dulu ketika mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu yang baru beli gelang baru atau mobilnya baru mungkin, wah itu jamaah salat subuh pengen pamer mobil, ada riak sedikit, maka ibadah kita juga akan sulit untuk diterima di luar bulan suci Ramadan. Tetapi tidak waktu bulan Ramadan, riak gak riak semua diterima. Yang penting itu adalah dalam rangka menjalankan ketaatan. Itu loh luar biasanya bulan suci Ramadan. Terus kemudian selanjutnya buat dakwah, jadi seluruh doa-doa ya, semua doa-doa yang kita lantunkan ya, yang kita gaungkan di bulan suci Ramadan, semua doa-doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajaban apa? Dipun apa? Disembadani apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua doa kita dikabulkan. Bapak Ibu, ada yang berdoa tadi? Dikabulkan apa enggak? Belum ya? Nah, jadi jangan bilang belum. Apakah pasti doa itu dikabulkan? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti ini saya akan aku kabulkan. Ingat bahwa pasti ini tidak harus sekarang, Bapak. Ya, pasti ini tidak harus sekarang.
Dan pasti ini tidak harus sesuai keinginan, karena Allah memberikan sesuai kebutuhan. Nah, itu yang paling penting. Allah itu memberikan kepada kita sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kenapa kemudian tidak keinginan kita? Karena inginan satu orang dengan orang yang lain berbeda, Bapak Ibu. Ya, enggak? Kadang ada orang, ya, umpama nih ada seorang laki-laki yang single umpamanya berdoa, ya Allah saya pengen gadis yang sering jamaah subuh di Masjid Raya Al Mustaqim umpamanya. Nah si gadis itu tidak mau, ya Allah saya kepengen itu anaknya takmir itu yang ganteng, padahal dia anaknya marbot umpamanya, berdoa seperti itu. Itu kan nggak mungkin doa itu match, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Lah kalau nuruti keinginan ya selesai. Tapi akhirnya yang dikabulkan oleh Allah adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yus kamu jodohnya ini, yus ini. Kamu jodohnya itu, ya itu. Itu contoh dari doa. Nah, bagaimana doa? Ya Allah, saya pengen kaya. Itu ketua takmir mobilnya sudah Pajero, masa saya pancet roda 2 umpamanya. Wong saya juga sama Pak Takmir ini sering sregep jamaah. Ingat Bapak Ibu bahwa ketaatan kita tidak boleh disandarkan kepada nasib kita. Saya ulang lagi, ketaatan itu tidak boleh disandarkan kepada nasib kita. Kalau kita miskin kemudian ya kita protes kepada Allah, ya Allah, saya kok pancet miskin aja, padahal ibadahnya juga sama. Bahkan mungkin yang sing sregep-sregep ke masjid itu biasanya orang yang tidak punya, gitu, kalau di tempat saya begitu. Yang sregep ke masjid, sering adzan itu malah orang-orang yang tidak punya. Tapi kok kemudian Allah tidak mensetarakan mereka dengan yang sama-sama ibadah. Ingat Bapak Ibu, kita adalah hamba. Ya enggak? Jenengan pengen diakui hamba Allah apa enggak? Pengen ya? Nah, kalau pengen diakui hamba yang sebenar-benarnya hamba, tentu ada satu syarat menjadi hamba yang baik. Bahkan Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu dikatakan diberi level hambaku, ya kan? Subhanalladzi sahara ya, subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, Kanjeng Nabi itu punya predikat hamba. Ya. Hamba siapa? Hamba Allah. Yang beri label siapa? Iya, Allah sendiri. Sebagai hamba yang baik itu bagaimana? Umpama jenengan punya pembantu nih. Punya pembantu, anggap itu hamba lah begitu. Contoh ini. Jenengan punya pembantu. Pembantu jenengan itu biasanya tidak perlu disuruh, tidak perlu diberitahu, ya. Kalau namanya pembantu sudah ada yang kotor dibersihkan. Ya enggak? Senang enggak dengan punya pembantu seperti itu? Yang ketika mungkin ada baju berserakan dirapikan. Ya enggak? Senang enggak seperti itu? Kemudian ada anak jenengan umpamanya rembes belum mandi langsung dimandikan. Senang apa punya bantu seperti itu? Senang. Nah, selaku hamba seharusnya kita begitu, tanpa diberi embel-embel, ya, tanpa diberi apapun itu, ya, umpamanya, ya, kita selaku hamba ya harus responsif bahasanya sekarang. Oh, saya hamba, tugas saya apa? Beribadah, selesai. Perkara nanti jadi kaya atau tambah melarat, itu sudah urusan lain. Betul enggak? Kan seharusnya begitu. Karena apa? Karena hamba itu tahu bahwa ketika dia berbuat baik, mesti digaji. Seorang pembantu kan tahu mesti ya. Oh, saya ketika baik mesti digaji. Juraganku mesti seneng. Ya enggak? Maka kita juga harus seperti itu. Mindset kita juga harus seperti itu. Kaya enggak kaya yang penting ibadah. Ya enggak? Hidup menderita pun bahagia, sing penting tetap ibadah. Hari ini belum baik, sing penting ibadah. Daripada merasa baik karena tidak pernah ibadah, itu nama kacau. Ya, seorang hamba harus seperti itu. Mindsetnya yang penting Allah seneng, sudah laksanakan, tidak peduli omongan orang. Itu ya, yang penting Allah seneng. Itu hamba yang sebenarnya. Jadi tidak perlu kita mengkomparasi dengan nasib kita. Ya Allah, saya biasa baca surat Waqiah setiap pagi, kok itu bolak-balik haji yang tidak pernah membaca Waqiah, tapi saya tidak
haji-haji. Itu tidak boleh, ngerundel, ngeresulo seperti itu tidak boleh. Sebenarnya gampang Pak kalau mau haji itu mudah ya. Ya tadi baca surat Waqiah, terus sering sedekah ya. Itu bisa mempermudah ibadah haji, untuk mempercepat lah bahasanya seperti itu. Jarul langit kalau bahasa anak muda sekarang. Bagus, saya sering baca surat Waqiah tapi nggak pernah berangkat, ya gampang, ambil surat tanah. Selesai Pak. Urusan beres. Ya enggak? Loh, kok gitu kok cara? Iya, nanti sampai sana minta kepada Allah, ya Allah kembalikan surat tanah saya. Lo selesai udah ya. Gitu kan? Waqiah sudah, surat Waqiah. Nggak selesai, nggak berangkat surat tanah. Ya, eksekusi. Nanti pasti berangkat. Nah kalau nggak apa, kalau sudah berangkat ya nanti minta lagi, ya Allah, kan ya saya tamu jenengan. Tamu itu harus dihormati. Nah saya itu kepingin surat tanah saya kembali. Insya Allah kabul Pak di sana. Semoga kita semua bisa berangkat haji, amin. Bisa sowan Kanjeng Nabi, amin. Nah, itu penting itu Pak. Jadi seperti itu. Terus saya lanjutkan. Semua doa itu diijabah. Jelas ya tadi, doa itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena apa? Keinginan kita itu belum tentu baik buat kita. Seperti saya tadi ke sini berangkat, Mak. Saya pengen berangkat lagi ke sini tadi. Pas setengah 4 itu saya sudah mau berangkat, mau masuk mobil. Tiba-tiba perut ini ada loncengnya berbunyi. Duduk. Waduh, ini harus kembali ke kamar kecil lah karena saya. Akhirnya turun mesin dulu, setelah itu baru berangkat. Tapi di sini tadi pas sebelum komat tadi pas sudah datang ke sini. Ya, jadi itu. Ternyata apa Bapak? Ternyata orang depan saya itu nabrak kucing. Jadi ada kucing kecil gitu. Lah mungkin kalau saya berangkat saya yang nabrak kucing. Nah, jadi itu loh. Berarti keinginan kita ya, anak urip. Saya itu berkeinginan seperti ini, merencanakan begini, harus datang nanti. Karena saya dari Jabung Pak ya, monggo kalau anak kalau mau ke sana, saya dari Begawan. Kebetulan di tempat saya itu santrinya tidak hanya santri biasa, ada santri luar biasa Pak. Jadi ada santri yang narkoba, ada santri yang pernah mensetubuhi, naudzubillah ya, mensetubuhi ibunya sendiri, itu ada. Dablek saya sudah menemui model orang, sampai orang yang layaknya sampah dibuang di masyarakat, alhamdulillah diterima di tempat kami. Begitu. Itu di luar santri-santri yang biasa. Nah, ternyata ya kita berencana baik, tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Walakin Allah lima yurid, bahwa Allah itu ya paling baik, yang punya rencana paling baik. Kalau mungkin setengah 4 saya tadi berangkat, ya mungkin itu yang kucing itu saya tabrak tadi. Gak jadi berangkat ke sini kan akhirnya. Itu. Jadi ya itu loh. Jadi ternyata Allah itu punya rencana yang luar biasa terhadap kita. Tidak sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai kebutuhan kita. Kalau mungkin saya nabrak kucing nggak nyampe ke sini, saya tanggung mati kucing dulu tuh, Pak. Kenapa kemudian? Karena kucing itu binatang kesayangannya Kanjeng Nabi. Bahkan dulu sorbane sorbannya Kanjeng Nabi, saya sorban atau jubah saya enggak tahu lah, yang jelas itu yang dulu diriwayatkan itu ketika kucing itu tidur di atasnya itu sorbannya Kanjeng Nabi, itu sama Nabi itu dipotong, gak gelem ganggu turune kucing itu Kanjeng Nabi. Kalau kita tahu tak tepang tak tendang kucing gak sopan ini. Ini sorbannya takmir kok dia. Nggak tahu tak kucing ini. Nabi nggak begitu, dipotong. Kalau kita ya eman tak potong, ya benar ngono. Sampai jangan disakiti lah ya begitu. Nabi itu dipotong. Ya beda lah kita, kelasnya itu beda. Enggak usah jauh-jauh lah. Ya nurun sedikit-sedikit yang bisa lah. Kalau seperti itu ya susah lah kita berdamai dengan diri sendiri ataupun dengan dulur sendiri yang bermasalah aja kadang masih sulit ya. Tapi insya Allah dengan berkahnya Ramadan semoga semua menjadi baik. Ngaten nggih. Terus kemudian dan semua pahala, dan semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa siapa yang melakukan puasa ya imanan wahtisaban, yaitu dengan iman ya tulus ya, hanya mengharap ridha Allah,
maka hufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Ingat, ini ada mufassir yang menyatakan bahwa dosa ini bukan dosa hakul Adam. Saya ulang kembali, dosa ini bukan dosa hakul Adam. Satu. Yang kedua, bukan dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Dosa besar itu harus bertaubat. Itu Pak. Wah, senal kau sanu jaluk sepuro nang tonggo. Enggak bisa. Ya. Jadi kalau jenengan punya dosa hakul Adam, contoh gosipin saya, iku sing ngisi mau itu hasanah kok sama sedih fotonya, bajunya kok pancet-pancet itu aja, umpamanya seperti itu. Wah, itu yang ngerasain itu. Ya enggak apa-apa lah. Umpama ada orang saya yang ngerasain jenengan umpamanya. Karena ini hakul Adam, maka saya dosa. Ya. Kalau saya dosa, saya harus minta maaf ke jenengan. Makanya ini hari ini berlaku bahwa ayo kita jaga lisan kita dan juga jari-jari kita. Kadang kita ada status ya di sosial media. Itu memang kelihatannya bagus, tapi ternyata mencela sana, mencela sini, fitnah sana, fitnah sini, naudzubillah min dzalik. Tapi insyaallah jamaah sini enggak lah. Tapi ini untuk warning kita ya. Kalau jangan kemudian ngerasani orang, ya, terus kemudian tidak sempat minta maaf karena tidak pernah ketemu, ngilok-ngilok wong tapi tidak pernah ketemu di medsos lagi. Yang baca ya seluruh teman dan orang-orang yang lainnya ada di sosial media. Dosanya itu dosa jariah. Loh, kalau hal itu tidak benar, Gus. Ya kalau itu tidak benar berarti itu adalah fitnah, asaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kan begitu, Pak. Jadi hati-hati hari ini ketika kita ada status kemudian senggol sana, senggol sini. Itu kalau benar itu hibah. Kalau tidak benar jadi fitnah. Nah terus kemudian itu medsos itu terus berkeliaran dibaca beratus-ratus orang, dosanya menjadi dosa jariah. Karena ini adalah hakul Adam, maka jenengan harus minta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan. Bagus, kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa nanti di pengadilan akhirat jenengan akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azam, kamu pernah gosipin takmir masjid umpamanya, Masjid Raya Al Mustaqim umpamanya. Oh, kamu begini. Kemudian pas waktu di dunia saya belum sempat minta maaf. Akhirnya saya sama takmir saya dituntut oleh Allah. Saya ketika di pengadilan Allah takmir nuntut saya. Azam itu tak kokon ngaji, malah ngerasani sama takmirnya. Dulu belum sempat minta maaf ketika di dunia. Sekarang maka harus ditebus kesalahan saya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengasihkan pahala saya kepada Pak Takmir. Gak ngeri ya, kan nggak bisa ya, sesuatu yang hakul Adam itu harus begitu. Wah, azam itu ganjarannya sedikit sekali, ngajinya riak dia pamer umpamanya seperti itu. Wah, karena ganjarannya cuma sedikit akhirnya tidak cukup untuk ganti mangkele Pak Takmir kepada saya, karena saya ngerasa ini bahkan mungkin sampai memfitnah ya. Gak cukup Gusti. Azam gak cukup, ini pahalanya dikit sekali ini kalau untuk mengkonversi nilai dari apa yang dia lakukan kepada saya. Akhirnya bagaimana? Dosanya Pak Takmir dikasihkan ke saya, naudzubillah min. Sampai seperti itu. Makanya ada orang muflis, rugi, bangkrut, itu apa? Ya orang-orang seperti itu. Yang ketika menghadap Allah masih punya dosa yang hakul Adam. Tidak bisa Allah menyepuro. Mengampuni tidak bisa, ya harus minta ikhlasnya. Maka dari itu kita biasanya di bulan suci Ramadan ditutup dengan silaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah dengan tetangga yang mungkin tidak saling sapa, ya diparani, disilaturahimi. Ya. Bahkan ketika silaturahim itu kan dikatakan bahwasanya memanjangkan umur. Maksudnya adalah keberkahan hidup itu akan bertambah ketika kita sering ya bersilaturahim. Dan bahkan dosa-dosa yang hakul Adam itu bisa hilang ketika kita bersilaturahim. Bisa dipahami Bang nggih?
Jadi yang bisa disepuro, bisa dimaghfirah oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar, dosa-dosa besar wajib untuk tobat. Ya, tobatan nasuha, orang kapok lombok. Sekarang berbuat besok ulang lagi. Jangan ya, jadi harus taubatan nasuha. Itu penting. Terus kemudian ya, tambah sedikit ya, 39, enggak apa-apa lah ya. Selesaikan tadi apa? Nah ini, dan surga itu mustakotan itu bronto oleh bahasa Jawa itu. Bukan kangen, tapi di atas kangen itu apa? Di atas kangen. Ya, pokok ngono lah ya. Kalau bahasa kitabnya ini bronto lahum kepada yes bronto itu kangen banget, kangen murokap. Jadi ketika kita sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, ya, kemudian dosa-dosa kita diampuni, bahkan kemudian dosa semua, ya, baik itu dosa besar karena kita sudah bertaubat, terus kemudian dosa yang bersifat hakul adam karena kita sudah menjalankan silaturahim, ya. Kemudian surga itu merindukan kita. Makanya ketika kita ngaji hari ini, semoga kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya hidup kita menjadi berkah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentu putra-putri yang solih-solihah, dan kemudian akhir hayatnya kita husnul khotimah. Al-Fatihah.